diajak nonton kuntilanak. Mungkin tantangannya antara aku melawan diri aku sendiri, aku melawan rasa malas aku untuk datang setiap pagi itu atau datang ke Halo semuanya, selamat datang di podcast agak spesial. Di sini bersama aku Randy. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol santai, tapi agak sedikit mendalam, khususnya di bidang pendidikan inklusif. Nah, tentu pada episode kali ini kita akan membahas suatu wadah organisasi yang sangat besar, yaitu adalah SOINA. Jadi SOINA ini singkatan dari Special Olympic Indonesia, yang dimana organisasi ini menaungi anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya di bidang hambatan intelektual untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berolahraga. Nah, biasanya anak-anak yang mengikuti ini akan diperlombakan melalui tingkat daerah, tingkat provinsi, skala nasional, bahkan sampai internasional seperti itu. Nah, untuk membahas ini aku nggak sendirian untuk membahasnya. Aku punya teman yang sudah cukup lama terjun dalam SOINA ini. Dia ini juga teman sekelasku. Hai Kak Rani. Halo Kanisa, gimana kabarnya Kak Anissa? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Oh alhamdulillah. Gimana keadaannya kan sekarang ini pekan-pekan minggu tes ya Kak Anissa ya? Waduh, iya lagi kayak seperti yang kita ketahui ya, pasti rasanya pusing banget. Waduh, pasti pusing banget karena biasanya di UTS biasanya datang sekali banyak kayak. Iya, karena mungkin ngerjain mepet deadline kali. Iya bisa jadi ya itu. Makanya teman-teman jangan sampai ngerjain tugas untuk mepet-mepet lah, karena biasanya nanti kita jadi kebingungan sendiri dalam mengerjakannya. Seperti itu. Nah Kak Anissa, tadi kan aku sedikit membahas di awal kita akan membahas SOINA. Kan Kak Anissa juga udah lama nih terjun di dalam SOINA ini. Nah boleh tahu nggak sih Kak, atau boleh ceritain nggak buat teman-teman semua nih, gimana sih Kakak bisa terjun dan ikut dalam SOINA ini gitu Kak? Oke Kak Randi, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya sih aku tuh belum selama itu ya terjun di SOINA ini, karena isi manusia Indonesia, maksudnya pengurusnya pun yang udah senior. Hitungannya aku nih masih baru banget melintas lah, ibarat kata izinnya senior gitu. Tapi ya kurang lebih udah selama setahun ini sih. Awalnya tuh udah tertarik banget dari awal maba, karena kan setiap PKKMB itu pasti SOINA ngumumin nih kalau misalkan ada organisasi ini, dan juga biasanya ada penyuluhan di setiap PKKMB SOINA ini. Tapi baru bisa masuknya ini saat di semester 5 lalu, semester 5 atau 4 ya? Pokoknya pokoknya antara itulah kayak. Iya, pokoknya antara semester 5 iya. atau semester 4 baru terjun, karena kebetulan juga baru ada waktunya nih Kak. Karena sebelumnya saya sangat lumayan sibuk sekali kayaknya kakak ini di perkuliahannya. Iya, alhamdulillah luar Masya biasa. Allah, Selain keren. kuliah ada hal lain juga yang Wah, harus diurusin. keren. Kalau boleh tahu kesibukannya apa tuh Kak di perkuliahan ini selain ikut SOINA? Oke, kalau sekarang ini sih sibuk ngajar di lab ya kayak Kak Randi. Oh, jadi laboratorium. Ya, jadi sedikit cerita teman-teman, kita juga sama di tempat yang namanya Laboratorium Pendidikan Khusus. Jadi kita juga ikut mengajar dan ikut andil untuk memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Betul banget. Nah, selain di lab PKH juga sebenarnya sekarang sih 2 itu aja sih ya, karena nggak ada lagi yang lain. Kalau dulu tuh baru banyak banget, kalau sekarang udah mulai ya dikurangi mungkin karena mahasiswa semester akhir kali ya Kak ya. Tapi nggak akhir-akhir banget lah ya. Kan kita udah mau di ujung nih Kak. Iya, tapi belum di ujung kok, masih ada waktu lah. Oh, tapi ada lagi, satu lagi. Oh, apa itu Kak? Kayaknya banyak sekali ya organisasi Kakak ini ya. Enggak kok, Apa itu, cuma Kak? 3 kok total. Yang satu lagi itu WAFCAI. WAFCAI itu intinya seperti kayak organisasi yang menaungi anak-anak disabilitas fisik, yang mau pengguna kursi roda. Iya. Organisasi itu yang ngasih beasiswa menyalurkan beasiswa ke
adik-adik atau teman-teman Oh, kursi roda. ini tuh program pemerintah kah atau swasta kira-kira Kak? Ini Swasta website. sih kak. Oh, swasta. Itu di bawah PT Denso. Oh, PT Denso. Mm-mm. Iya. Oke Kak, kita back to topic ya. Kita kan kali ini kita akan membahas sedikit Soina nih. Mhm. Mungkin sebagai orang yang selalu berinteraksi dalam kegiatan Soina, kan kita tahu nih, aku juga sering lihat di Instagram Soina. Kalau biasanya setiap kegiatan latihannya itu ramai banget kayak ramai. Nah, karena kakak sering ngikutin itu, gimana sih antusiasme anak-anak berkebutuhan khusus di sana? Terus ada pengalaman yang sangat memorable nggak buat kakak selama kegiatan Soina itu? Tentu ada banget sih pengalaman ada ya, yang- pasti pengalaman sih. yang memorable. Tapi Hmm. sebelumnya mau jawab pertanyaan yang pertama dulu ya kali ya. Di sana tuh ya benar banget, setiap minggunya itu ada latihan sepanjang tahun namanya yang dilaksanakan di hari Sabtu. Biasanya di Stadion Atletik Rawamangun. Rawamangun, deket sama kampus kita kayak. Iya, deket banget kakak, tinggal ngesot juga sampai. Waduh, nggak ngesot juga dong. Iya, jadi latihannya di situ dari jam 6:30 sampai jam 7:30 atau jam 8. 7:30 pagi atau malam? Jam 7:30 malam kak? Enggak dong, Oh. jam 6:30 pagi. Oh, 7:30 pagi ya. Heeh. Jadi kita selama hari Sabtu nggak kita ngikut kegiatan aja sebagai relawan, tapi kita juga olahraga jadinya kayak. Betul, banyak banget benefitnya pokoknya. Wah, Selain Masya kita Allah. mendampingi atlet-atlet disabilitas, kita juga jadi ikutan bergerak. Iya pasti dong. Jadi kita memanfaatkan waktu dengan sangat baik daripada di rumah masih tidur ya biasanya kan ya jam segitu Wah, ya kan. biasanya ya kalau kita sebagai mahasiswa kan Senin sampai Jumat udah full nih sama kuliah. Malamnya dibantu sama tugas. Biasanya Sabtu dipakai buat istirahat. Biasanya seperti itu sih, Kak. Tapi karena aku tuh udah kecintaan banget kayaknya sama Soina. Udah cinta itu, Kak ya. Udah kecintaan banget, makanya dibela-belain Sabtu pun. Karena di sana tuh gimana ya, anak-anaknya juga antusias untuk ngikutin latihan sepanjang tahun itu atau latihan mingguan itu. Iya. Jadi energi positifnya tuh nyerap gitu ke aku. Momen memorable yang inget banget itu aku pernah diajak nonton kuntilanak. Nonton kuntilanak kok bisa? Jadi Kok bisa? ada salah satu anak, pokoknya dia itu suka banget hal-hal horor teman-teman di rumah. Jadi dia suka banget nontonin kuntilanak, pocong, terus dia cerita kalau misalkan dia tuh pernah lihat pocong di rumahnya. Iya. Jadi aku juga agak kaget sih saat itu. Iya sih, pasti sih. Apalagi dia cerita waktu latihan lagi tuh kayaknya tuh. Iya benar, apalagi dia cerita pas lagi latihan, terus juga pas sudah selesai latihan dia nunjukin itu videonya. Aku harus nonton pokoknya, padahal aku juga takut kan soalnya itu. Jadi takut tapi dipaksa nonton jadinya ya kayak. Tapi Iya, nggak apa-apa iya. banget karena dia seneng nunjukinnya, jadi aku ikutan seneng deh. Oke, berarti memorable kakak ini pernah ikut nonton pocong ya. Iya. Anaknya gitu. Keren. Pasti aku ngerasa sih pasti nggak mudah sih selama kakak ikut kegiatan itu. Menurut kakak nih apa sih tantangan yang terbesar yang sering dihadapi relawan di Soina ini? Tantangan terutama soal stigma masyarakat seperti itu. Terutama tentang stigma ya. Iya, stigma masyarakat. Tapi kalau tantangan in general sih, kalau aku kan karena aku ngerasa aku sih masih baru ya. Jadi aku sih mungkin tantangannya antara aku melawan diri aku sendiri. Aku melawan rasa malas aku untuk datang setiap pagi itu, ataupun datang saat kuliah ataupun datang saat latihan hari biasa gitu, hari semasa kuliah gitu. Oh iya sih, karena bakal ini juga ya memotong waktu istirahat kita juga gitu. Iya, karena juga kan itu abis kuliah terus harus kesana lagi gitu. Itu paling tantangannya itu doang sih, tapi itu nggak setantangan itu sih. Kayak bisa aja aku juga melawan rasa malas itu, tapi ada aja pasti kayak oke, bismillahirrahmanirrahim baru berangkat. Bisa. Nah, kalau misalkan tantangan yang beratnya banget mungkin senior kali ya yang ngerasain, entah itu dari mood anaknya kah yang tiba-tiba tantrum, atau dari pandangan orang lain kayak ini ngapain sih ngajarin olahraga
anak disabilitas emang Iya, mereka iya. bisa apa, padahal mereka banyak loh potensinya yang bisa Iya benar, dikembangkan. pasti. Orang-orang tuh pasti langsung mikir kayak gitu, jadi tapi kita ya tetap aja kita tetap lakuin apa yang bisa kita lakuin karena anak-anak itu tuh mereka itu benar-benar kalau misalkan kita benar-benar support, kita benar-benar kasih motivasi yang kuat dan konsisten, mereka juga lama-lama bakalan sadar gitu. Jadi makin makin percaya diri sama apa yang dia miliki, percaya diri sama kemampuan dia juga. Oke, gitu, paham. Oke kak, tadi kakak udah jelasin terkait stigma masyarakat dan segala macam halnya. Nah menurut kakak pribadi nih, sejauh mana sih program Soina ini ngebantu untuk anak-anak berkebutuhan khusus untuk lebih mandiri, untuk mendapatkan tempat yang setara di masyarakat? Menurut pribadi aja sih kak, perlu terlalu. Kalau aku pribadi sih program saya ini bagus banget sih, sebagus itu karena melalui olahraga ini bisa meningkatkan kepercayaan diri si anak, dia jadi makin self esteemnya makin meningkat, dia jadi karena dia percaya diri, jadi dia bisa ngelakuin hal-hal itu dengan mandiri juga. Dari latihan-latihan yang konsisten itu kan semua membentuk dirinya ya, dia itu pasti membentuk karakter anak itu juga, jadinya pasti itu berdampak positif banget buat si anak ini, yang bahkan mungkin orang-orang mikirnya kayak ya anak itu bisa apa sih, padahal dia itu bisa bahkan lebih baik dari orang yang ngomong kayak gitu sih kakak. Keren banget. Apalagi tahu nggak sih kak, ada yang sampai kancah internasional lombanya, sampai tingkat internasional iya, berarti sampai mewakili Indonesia. Iya, membawa nama Indonesia ke luar negeri. Keren banget. Makanya jangan sampai kalian merendahkan orang lain ya teman-teman, semua orang punya potensi masing-masing. Benar banget. Oke, jadi aku sedikit kerangkumin bahwasanya olahraga Soina ini bukan cuman soal medali atau olahraganya, tapi tentang empati, kemudian tentang pembuktian bahwasanya anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka itu juga dapat bersinar di masyarakat. Betul banget gitu kayak. Oke. Nah, jadi buat teman-teman nih mungkin yang tertarik buat ikut kegiatan Soina dia Sabtu pagi kayak. Ya, Sabtu pagi jam 6:30. Jadi teman-teman boleh banget ikut langsung datang ke Gor Rawamangun, bener kayak? Iya, Gor Atletik Rawamangun. Nah, itu dia. Jadi teman-teman boleh langsung datang ikut menjadi relawan di sana. Oke, Kak Nisa, terima kasih banyak karena hari ini sudah ikut bercerita pada teman-teman semua tentang apa itu Soina. Mungkin setelah ini kayaknya bakal datang 10.000 relawan nih kayaknya. Kayaknya kakak juga bakal jadi member tetap nih. Wah, bisa jadi sih kak, aku ikut Soina ini sih, bisa jadi. Menarik banget kan? Iya, benar. Oke kak, makasih buat kesempatannya, dan buat teman-teman kami tunggu di Soina, latihan Soina. Iya. See you. Dah.